belajar presentasi kepada yang skala prioritasnya berapa? 4 sampai 6. Berani gagal, ya. Anggap bahwasanya orang tersebut 4 sampai 6 itu adalah hanya orang-orang yang akan menu-menuin daftar nama Anda, gitu ya. Gak masalah ya, tapi jangan bilangin sama dia, ya skala prioritas gue 4 nih, gue mau coba presentasi ke lo, boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu sekalian tanamkan dalam hati Anda bahwasanya Anda mau belajar, ya. Bahwasanya orang tersebut pasti nggak gabung. Tapi setelah Anda presentasi kok bergabung, ya itu berarti rezeki Anda, gitu kan. Pokoknya yang penting lakukan dan lakukan terus. Ya, di skala prioritas 4 sampai 6 ini lakukan terus bahkan sampai Anda lancar melakukan presentasi. Nah, tapi selama Anda belajar presentasi tersebut, jangan melupakan orang-orang yang skala prioritasnya sedang dan tinggi. Ya, di bisnis ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Lukas bahwasanya kita presentasi ada 2 macam, yaitu presentasi one on one dan presentasi home meeting ya, dan presentasi home meeting. Nah, jadikan orang-orang yang skala prioritas rendah atau sedang untuk Anda lakukan presentasi one on one untuk mengasah kemampuan Anda, ya, untuk mengasah kemampuan Anda berpresentasi. Kemudian orang-orang yang memiliki skala prioritas sedang atau tinggi, pastikan Anda undang, ya, undang ke rumah Anda biar nanti leader Anda yang mempresentasikan. Ya, katakanlah Anda memiliki jadwal home sharing atau home meeting 3 kali dalam waktu 1 minggu, maksimalkan. Ya, maksimalkan untuk orang-orang yang memiliki skala prioritas sedang dan tinggi. Oke, next. Sudah paham ya cara mengisi daftar nama? Pastikan Anda tulis semuanya, ya, harus tertulis semuanya. Oke. Kemudian setelah kita masuk di daftar nama, apa yang harus kita lakukan? Tetap Anda harus melakukan prospecting, ya, karena banyak orang ketemu jodohnya di jalan, Pak. Termasuk Anda di bisnis ini, kadang-kadang kita menemukan diamond kita menemukan gold kita menemukan platinum kita, itu tanpa sengaja ketemu di jalan. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk prospecting meskipun Anda memiliki ribuan daftar nama. Ya, meskipun Anda memiliki ribuan daftar nama. Ada juga orang yang baru datang di satu kota, ya, pendatang misal habis merantau gitu, ternyata dia nggak punya banyak kenalan di kota tersebut. Lebih banyak orang mana, Pak? Orang yang kita kenal atau orang yang nggak kita kenal? Pasti lebih banyak orang yang nggak kita kenal, kan? Nah, pastikan Anda memiliki kemampuan prospecting. Ya, cara prospecting itu sebenarnya sangat mudah sekali, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan kalau Anda sudah mengetahui, menguasai skill prospecting, Anda akan ketagihan prospecting. Ya. Bahkan gatel kalau lihat cewek cantik, wah cepet-cepet pengen prospecting nih, gitu kan. Lihat orang, wah ini kayaknya bahkan lebih parahnya lagi, setiap melihat orang lewat, ah ini mangsa ini. Gak boleh seperti itu ya. Yang jadi kunci supaya prospecting, kuncinya hanya satu, Pak. Kesampingan bisnis, cari teman. Ya. Jangan pernah berpikir ketika itu ada Anda ingin buat prospek orang tersebut prospek Anda dan join, gitu kan? Memang tujuannya seperti itu, tapi prinsipnya, prinsip prospecting itu adalah pondasinya, basicnya, dasarnya adalah Anda mencari teman, ya, Anda mencari teman. Pokoknya cari teman sebanyak-banyaknya, karena banyak teman rezeki, ya. Jadi mindsetnya, caranya gimana, Bapak-Ibu sekalian? Orang yang berada dekat Anda, ketika Anda lagi makan, ketika lagi ngantri di ATM, ketika lagi ngantri wudhu misalnya, atau Anda ketika lagi sama-sama beli baju di mall gitu ya, lakukan segera ice breaking dengan rumus 2x2. Apalagi ketika Anda berada di dalam bis, di dalam kereta, di dalam pesawat, ada orang di dekat Anda tidak pakai rumus 2x2. 2x2 itu apa? 2 meter 2 menit, wajib Anda sapa. Orang yang berada dalam jarak radius Anda 2 meter,
Dalam waktu maksimal 2 menit sudah harus Anda sapa, minimal Anda senyum kepada orang tersebut. Ya, apa sih susahnya senyum? Ya, coba masing-masing berpaling hadap kanan kiri, ya. Berikan kepada pasangan Anda, ya. Berikan senyum terbaik, senyum yang sebaik-baiknya, cheese gitu. Ayo senyum semuanya, sudah senyum, ya. Setuju tidak? Oh, orang yang ya senyumnya jangan berlebihan juga gitu kan. Orang senyum lebih disukai dibandingkan orang yang cemberut. Pasti kan? Ya. Malaikat pembeli rezeki pun kalau Anda cemberut itu jauh, ya, sebel nggak mau ngeliat Anda, ya. Jadi Anda harus banyak senyum, ya, sodako, ya. Ice breaking, jadi 2x2, Anda 2 meter kali maksimal 2 menit, Anda harus sudah menyapa, harus sudah senyum, ya. Jangan sampai ada kejadian. Misal Anda dalam satu perjalanan di bis, di travel atau di kereta api, Anda sudah 5 jam nih orang di sebelah Anda, baru 5 jam Anda sapa. Wah, kaget orangnya, wah ternyata ada manusia di sebelah saya gitu kan. jangan sampai seperti itu. Jadi rumusnya 2x2 menit. Saya sering banget melakukan hal demikian, bahkan enak rasanya ya, enak karena kita ada teman gitu ya. Bahkan ketagihan, bahkan ketika kita tidak melakukan hal tersebut, kita rasanya malah jadi aneh sendiri. Gitu ya. Oke, jadi ice breaking 2x2 menit Anda harus sudah menyapa orang di sekitar Anda. Saya sering kali melakukan hal ini, sudah mungkin ratusan atau bahkan ribuan kali, udah gak kehitung. Ternyata tidak ada satupun yang marah, Pak. Jadi buang jauh-jauh ketakutan Anda ketika Anda mau ngajak kenalan kepada orang lain, kemudian orang tersebut marah dan gigit Anda. Ya, buang jauh-jauh angka tersebut karena itu belum pernah terjadi. Ya, tapi kalau terjadi sama Anda, mohon maaf, bukan tanggung jawab saya. Ya, bukan tanggung jawab saya. Oke, jadi caranya mudah sekali. Pertama, Anda harus memiliki sikap dulu kan, seperti yang disampaikan oleh Pak Tony tadi. Sikap terhadap diri sendiri. Kalau Anda berpakaian rapi, berpakaian pantas, berpakaian sopan, rambutnya juga nggak gondrong-gondrong amat gitu kan, rambutnya juga rapi, terus jenggotnya sama kumisnya nggak terlalu besar gitu, orang insya Allah nggak akan takut sama Anda, Pak. Ya, jadi yang pertama yang terpenting adalah sikap Anda, bagaimana Anda bersikap, bagaimana berpakaian. Ya, Anda sekarang sudah menjadi seorang pengusaha. Ya, kita di sini belajar untuk menjadi pengusaha sukses. Kita sudah menjadi pengusaha, kita belajar untuk menjadi pengusaha sukses. Pastikan Anda memakai pakaian seorang pengusaha juga. Ya, jangan pakai baju oblong, kaos bolong-bolong lagi. Jangan pakai celana jeans yang waduh bolongnya di sini, di pantat lagi ada bolongnya gitu kan. Parah gitu. Jadi pastikan orang ada Anda. Itu aja. Apakah harus bagus? Apakah harus ganteng? Tidak. Yang penting adalah orang nyaman melihat Anda. Ya, orang nyaman melihat Anda, nyaman dekat dengan Anda. Ya. Oke, kemudian build trust, ya. Cara ice breaking ya, sebelum kita masuk ke build trust, cara ice breaking yang paling bagus adalah kita mengajukan pertanyaan yes question, ya. Pertanyaan yang jawabannya nggak usah panjang, tetapi jawabannya iya atau tidak, gitu ya. Misal sama-sama di kereta api atau di bis, maaf gitu ya. Kita misal mau pesen minum atau enggak gitu ya. Oh enggak Pak, terima kasih gitu. Atau katakan pertanyaan yang sangat lucu sekalipun ya. Katakan naik travel dari Bogor ke Jakarta, Anda tanya kepada sebelah Anda, Pak mau ke Jakarta? Ya iyalah gitu kan, mau ke Jakarta gitu. Tapi oh iya saya mau ke Jakarta. Jadi ajukan pertanyaan yang simpel, ya atau tidak. Itu cara ice breaking yang paling mudah. Ya, yes no question. Kemudian adalah build trust. Setelah Anda mengajukan yes no question, ya setelah Anda senyum ya, pertama senyum menyapa yes no question, kemudian Anda trust, yaitu dengan menyiapkan mencari kesamaan, ya, FORM. Entah kenapa orang kalau banyak kesamaan dia akan suka sama kita.
Ya, misal